Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu di desain pembelajaran yang merdekakan berbasis IASP 2020. Pesan yang ingin disampaikan adalah hasil perjalanan ribuan mil berawal dari sebuah langkah kecil yang bisa dimaknai bahwa semua akan bisa jika mau mencoba. Sasaran audiens yang dituju adalah guru dan kepala sekolah. Media yang digunakan adalah video, YouTube, atau PowerPoint. Kembali, mengapa kita harus mendesain pembelajaran yang memerdekakan? Terkait dengan instrumen IASP tahun 2020, pada butir ke-19 bahwa guru menyusun perencanaan pembelajaran aktif, kreatif, dan inovatif dengan mengoptimalkan lingkungan dan memanfaatkan TIK atau cara lain yang sesuai dengan konteksnya. Nah, kita lihat pada level 4, itu guru capaian kinerjanya, guru harus mampu menyusun RPP yang memfasilitasi seluruh siswa belajar aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Artinya, guru harus mampu mendesain pembelajaran yang memerdekakan, yang berorientasi pada siswa. Seperti merancang penelitian sederhana, melakukan tugas proyek tertentu berdasarkan ide-ide siswa sendiri, dan mengoptimalkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar dengan memanfaatkan TIK atau cara lain yang sesuai dengan konteksnya. Nah, kemudian guru juga mampu menjelaskan tahapan penyusunan RPP yang dibuatnya dengan memperhatikan hasil refleksi evaluasi proses pembelajaran sebelumnya. Nah, jadi IASP juga merupakan acuan dari konsep merdeka belajar yang tentunya di dalamnya dimulai dari perancangan RPP yang berorientasi pada siswa yang kreatif dan inovatif. Nah, contoh model pembelajaran yang memerdekakan yang akan kita desain dalam pembelajaran adalah model Flipped Classroom. Apa itu Flipped Classroom? Kita lihat. Flipped Classroom adalah model pembelajaran yang mengurangi proses belajar langsung, di mana murid mempelajari materi pembelajaran secara mandiri di rumah lebih dulu. Setelah itu, barulah kegiatan belajar mengajar di kelas hanya mengerjakan tugas, mendiskusikan materi yang belum dimengerti, dan memaksimalkan atau memantapkan hal-hal yang belum dimengerti atau belum begitu jelas. Nah, jadi dari sini begitu banyak waktu yang ada di dalam kelas untuk memaksimalkan, untuk mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki oleh siswa terkait dengan pembelajaran pada materi tersebut. Flipped Classroom atau kelas terbalik, kita lihat skema sederhananya. Kita bandingkan kelas tradisional dan kelas terbalik. Nah, kalau kelas tradisional, pada saat di sekolah itu ada penyajian pembelajaran, kemudian diskusi kelompok, dan membuat rangkuman. Kemudian di rumah, siswa diberi PR atau mengerjakan PR, latihan soal, dan penyelidikan. Nah, kalau kita lihat di kelas terbalik, siswa belajar dari rumah. Jadi ada video yang dihadirkan oleh guru, siswa menonton video, mencatat poin penting, membuat berbagai pertanyaan yang belum dimengerti. Kemudian di sekolah itu hanya membahas kesalahan konsep atau hal yang belum sempurna di dalam pembelajaran siswa pada saat di rumah. Nah, kemudian penyelesaian tugas di sekolah, kemudian mungkin praktik laboratorium, kemudian feedback, tes untuk mengetahui ketercapaian pembelajaran hari itu. Nah, kita lihat di sini. Langkah-langkah Flipped Classroom itu tahapan pelaksanaan pembelajaran kelas
live classroom diantaranya adalah persiapan, kemudian kegiatan di kelas. Pada persiapan yang pertama kali yang dikerjakan oleh guru adalah mempersiapkan atau memberi materi dalam bentuk video pembelajaran terkait dengan konteks pembelajaran hari itu. Kemudian yang kedua, memberitahukan tujuan dari pembelajaran atau ringkas pokok materi yang akan dipelajari. Setelah menonton video yang diberikan, guru diminta akan membuat rangkuman materi. Nah, seperti itu skenarionya. Kemudian kegiatan di kelas. Nah, pada tahapan ini para murid dibagi menjadi beberapa kelompok. Kemudian dilakukan pembahasan video yang diberikan guru yang telah dipelajari di rumah oleh siswa dengan diskusi dan tanya jawab. Kemudian guru itu akan memperkuat konsep. Nah, dari sesi tanya jawab. Kemudian melakukan latihan, terus refleksi, kemudian pemantapan dan evaluasi. Nah, jadi di sini guru hanya berperan sebagai fasilitator supaya siswa atau murid bisa menyampaikan pikiran pokok dari soal yang dibahas. Selanjutnya, satu kelompok presentasi, kemudian saya ulang ya, kegiatan di kelas itu pada saat bertemu di kelas itu siswa dilakukan pembahasan video yang diberikan oleh guru secara berkelompok. Kemudian dilakukan diskusi dan tanya jawab. Nah, setelah itu ada sesi tanya jawab dengan para murid, maka guru akan memperkuat konsep. Setelah itu, guru memberikan latihan penyelesaian soal lewat lembar kerja siswa. Kemudian setiap kelompok itu akan mendiskusikan soal tersebut. Nah, guru hanya berperan sebagai fasilitator supaya siswa atau murid bisa menyampaikan pokok pikiran dari soal yang dibahas. Kemudian presentasi hasil, tanggapan, refleksi, dan simpulan. Nah, berikutnya guru akan mengetes pemahaman murid dengan memberikan soal atau tes ya. Nah, pada akhir sesi guru akan memberikan video pembelajaran untuk materi berikutnya. Seperti itu. Nah, di sini akan saya berikan contoh model desain pembelajaran yang memerdekakan dengan model flip classroom. Nah, kita lihat di sini. Di sini saya memberikan contoh desain pembelajaran sesuai dengan surat edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019. Rancangan pembelajaran satu lembar atau rancangan pembelajaran yang disederhanakan. Di sini saya buat dalam matriks. Di samping kiri itu adalah identitas RPP. Kemudian ada KD, ada sumber, metode, model pembelajaran, kemudian media pembelajaran. Nah, jadi model belajarnya Flip Classroom, pembelajaran kelas terbalik. Media yang disiapkan adalah YouTube, kemudian video pembelajaran melalui link YouTube. Kemudian dari sini dalam desain pembelajaran, tujuan pembelajaran hendaknya itu menganalisis terlebih dahulu menganalisis KD atau kompetensi dasar dengan melihat kata kerja operasional yang ada di kompetensi dasar pengetahuan atau keterampilan. Nah, itulah yang akan dijadikan indikator pencapaian kompetensi dan tujuan. Nah, dalam membuat tujuan itu kalau saya itu berharap itu kita tetap taat asas, yaitu adanya unsur ABCD. Nah, jadi di dalam situ ada audience, kemudian behavior, condition, dan degree. Nah, kita lihat di sini melalui kegiatan pengamatan, diskusi kelompok, pengamatan video pembelajaran. Nah, kita lihat di sini. Nah, melalui ini adalah
melalui kegiatan pengamatan, diskusi dan kelompok. Ini adalah behavior dan ini kondisi ya, kondisi, kemudian siswa, audiens, kemudian menjelaskan sifat-sifat, itu behavior, operasi penjumlahan dengan baik dan benar itu adalah condition, degree. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi tadi tujuan pembelajaran itu dibuat dari analisis KD dengan perhatikan kata kerja operasional di KD. Kemudian kegiatan pembelajaran itu ada pendahuluan, kegiatan inti, tentunya harus sesuai dengan sintaks model classroom. Nah, kemudian ada penutup, penilaian. Nah, terus pada desain RPP yang memerdekakan itu tentunya harus ada tercantum penilaian dari kompetensi kognitif, kemudian di sini untuk KD keterampilannya. Kemudian di sini juga kita lengkapi penilaian sikap apa yang dinilai dalam pembelajaran itu sikap apa tentunya karena mereka bekerja bersama di rumah, menyelesaikan tugas di rumah, berarti ada alternatif pilihan untuk penguatan sikap spiritual dan sosial yaitu bertanggung jawab, kerjasama, kemudian berdoa dengan khusyuk. Nah, kemudian di sini kita sajikan juga materi dari video pembelajaran tersebut. Nah, kemudian kita lanjutkan demikian desain pembelajaran yang memerdekakan sesuai dengan IASP 2020 yang tentunya IASP 2020 itu adalah merupakan dari 8 standar ya, itu ya kompres dari 8 standar. Nah, di sini terkait dengan kemampuan mutu guru dalam mendesain rencangan pelaksanaan pembelajaran. Demikian, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat dan bisa digunakan bagi guru dan kepala sekolah dalam manajemen sekolah, khususnya dalam supervisi akademik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.